Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjawab salam Pak Ahmadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Karena salam itu adalah doa untuk kita semua nak ya, keselamatan dan kesejahteraan untuk kalian semua insyaallah. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan kembali insyaallah belajar agama Islam, Islamic subject at-tarbiyah ad-dinu al-islamiyah. Namun sebelum itu, seperti biasa, mari kita awali pelajaran Islamic subject dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa sama-sama. Sikap berdoa. Baik, wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik anak-anak semuanya, kita sudah sama-sama berdoa. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap doa kita Allah kabulkan insyaallah. Baik, kita sama-sama membaca surah At-Tin dulu nak ya, membaca Al-Qur'an surah At-Tin. Oke, are you ready? Oke, ready. Baik. Sama-sama kita baca surah At-Tin sebelum kita memasuki pelajaran kita tentang kisah Bilal bin Rabah. Wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Surah At-Tin artinya buah tin. Ayatnya berjumlah 8 ya anak-anak sekalian. Baik, alhamdulillah kita sudah baca surah At-Tin bersama-sama. Sekarang kita memasuki pelajaran kita yang selanjutnya adalah kisah sahabat Nabi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ada yang tahu siapakah Bilal bin Rabah? Belum tahu Pak Ahmadi? Oke, yang belum tahu siapa Bilal bin Rabah, coba kita lihat terlebih dahulu biodata Bilal bin Rabah. Kita lihat ya. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah namanya Bilal bin Rabah. Ternyata Rabah itu anak-anak adalah nama ayahnya. Ibunya Hamamah. Lahir di mana Bilal bin Rabah? Habsyah, Ethiopia 43 Hijrah. Ya nak ya. Wafatnya di tahun ke-20 Hijriah. Usia Bilal bin Rabah 63 tahun ya. Usia Bilal bin Rabah, kalau ditanya berapa usianya wafatnya, usianya wafat pada usia 63 tahun ya. Oke, coba kita lihat selanjutnya. Perhatikan, fokus ya nak ya. Bapak menjelaskan secara singkat, padat ya. Tapi anak-anak harus paham dong penjelasan cerita tentang kisah Bilal bin Rabah ini. Oke. Bilal bin Rabah anak-anak ya, dia adalah termasuk salah satu sahabat Nabi loh. Nabi yang pertama kali masuk agama Islam. Subhanallah.
Kalau dalam bahasa Arabnya itu as-sabiqun awwalun. Namun saat ia masuk Islam, ia selalu merasakan penganiayaan dari orang-orang yang musyrik, orang yang bukan menyembah Allah, tapi dia menyembah patung. Di antaranya orang-orang yang musyrik ini dia bukan menyembah Allah, tapi ini menyembah patung. Dia disiksa berat oleh orang-orang musyrik pada saat itu Bilal bin Rabah ini. Padahal dia sudah mau masuk agama Islam, tapi tidak diterima, tidak diinginkan oleh tuannya, ya. Makanya dia disiksa oleh orang-orang musyrik. Berbagai macam siksaan, Bilal disiksa, dipukul, ya, dan lain sebagainya. Tapi tetap Bilal bin Rabah, dia orang yang sangat sabar sekali menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan kesabaran yang sangat tentunya jarang sekali ditunjukkan oleh siapapun orangnya, ya nak ya. Bilal bin Rabah sabar walaupun disiksa, nak. Oke, coba perhatikan. Selanjutnya kita lihat. Ini lihat. Bilal selalu disiksa, terus disiksa dengan siksaan yang sangat sakit sekali, ya. Siapa yang menyiksanya? Ya. Yang menyiksanya adalah Umayyah dan Al-Gojonya. Karena apa? Karena Bilal tadi masuk agama Islam. Ketika disiksa, Bilal disuruh oleh Al-Gojonya dan Umayyah harus mengatakan Lata dan Uzza. Siapa Pak Ahmadi Lata dan Uzza? Lata dan Uzza itu, nak, ya, patung yang dibuat sendiri oleh tangan mereka, oleh tangannya ini, sehingga ya mereka beranggapan itu Tuhan patung itu. Padahal patung nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa memberikan apa-apa, itu hanya patung, ya. Namun ya, Bilal bin Rabah ini tetap kepada keyakinannya. Apa keyakinannya? Memuji Allah, ahad, itu, dan mengikuti ajaran sunnah Rasulullah SAW. Coba kita lihat lagi selanjutnya. Hingga pada suatu ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah dan Al-Gojonya. Abu Bakar melihat kejadian itu, nak. Ya, melihat kejadian itu, Abu Bakar menawar ingin membeli Bilal bin Rabah dari Umayyah. Umayyah sampai-sampai mengatakan, kamu tidak akan mampu membelinya. Kenapa? Dia akan saya jual mahal, ya, biayanya mahal. Sampai-sampai Umayyah menaikkan harga dari Bilal bin Rabah tersebut. Tetapi Umayyah, ya, dia ngira Umayyah sudah menaikkan harganya, si Abu Bakar tidak bisa membeli Bilal. Kenyataannya ketika Umayyah menaikkan harga yang berlipat ganda, Abu Bakar setuju. Kemudian Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah. Lihat. Selain daripada itu, Bilal bin Rabah setelah dia masuk agama Islam, nak, ya, Bilal bin Rabah adalah seorang muazin, sang muazin Rasulullah SAW. Muazin itu seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu adalah muazin. Muazin itu orang yang suka mengumandangkan azan. Itu namanya muazin, ya. Bilal bin Rabah itu warna kulitnya hitam, ya. Tapi walaupun warnanya kulitnya hitam, Bilal bin Rabah banyak sekali keistimewaannya. Banyak keistimewaan daripada Bilal bin Rabah. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah sudah terdengar suara hentakan kakinya di surga sana. Masya Allah. Coba kita lihat selanjutnya, nak, ya. Lihat lagi. Biasanya setelah Bilal mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah. Rasulullah SAW seraya berseru, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah. Mari melaksanakan sholat. Artinya, mari melaksanakan sholat. Untuk apa? Meraih kemenangan. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, ya, Bilal melihat Rasulullah pada saat itu, Bilal segera melantunkan iqamat. Iqamat bagaimana cara bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalal salati, hayyalal falah.
qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu nak ya, itu namanya iqamat. Insyaallah Pak Ahmadi yakin anak-anak yang putra khususnya bisa mengumandangkan iqamat ini ya nak ya. Bisa semua kan? Alhamdulillah. Selanjutnya anak-anak perhatikan juga ya. Salah satu keistimewaan lagi oleh Bilal bin Rabah sahabat Rasulullah ini adalah dia tidak pernah meninggalkan wudhu. Tidak pernah sekalipun. Kalau saat dia batal langsung ambil wudhu lagi, batal ambil wudhu lagi ya. Nama Bilal dikenal dengan azannya tadi ya, sebab dia adalah orang pertama yang menjadi muazin pada zaman Rasulullah SAW. Namun kemuliaan Bilal bin Rabah tak hanya karena azannya, jejak langkah Bilal pernah didengar Rasulullah SAW di dalam surga. Jejak kakinya Bilal, langkahnya kaki Bilal itu sudah pernah terdengar oleh Rasulullah SAW. Di mana? Di surga. Padahal Bilal belum wafat, belum meninggal, tapi sudah kedengaran jejak kakinya di dalam surga anak-anak sekalian ya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya ketika itu suatu hari pada waktu subuh Rasulullah SAW berbincang-bincang, berbicara-bicara dengan siapa? Dengan Bilal bin Rabah. Rasulullah berkata, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya aku pernah mendengar suara telapak langkah jalanmu di hadapanku di surga. Masya Allah, suara kakinya Bilal itu terdengar di dalam surga. Ya, langkah kaki manusia di dalam surga, padahal Bilal masih hidup. Ya, nih dalam suara sandal Bilal itu terdengar di surga. Ada sebuah hadisnya dikatakan di sini. Bagaimana bunyi hadisnya? Bilal radhiyallahu anhu berkata, tidaklah aku mengamalkan suatu amal soleh dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih dari amal soleh, yaitu tidaklah aku berwudu dengan sempurna pada waktu malam atau siang, kecuali aku mengerjakan sholat dengan wudu itu sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah bagiku untuk aku kerjakan. Masya Allah anak-anak sekalian, siapa yang suka sering berwudu setiap saatnya ke tangan? Iya, Pak Ahmadi juga seperti itu, berusaha mengamalkan yang diamalkan oleh Bilal bin Rabah. Kalau sudah batal wudunya, ambil wudu lagi ya nak ya, supaya bisa nanti mendapatkan keutamaannya, yaitu seperti Bilal ya, bisa masuk ke dalam surga. Padahal belum diwafatkan Allah, sudah ada langkah kaki manusia ya di dalam surga, yaitu bernama Bilal bin Rabah. Baik anak-anak semuanya ya, kita bisa lihat selanjutnya ya ceritanya. Ini kita lihat, dengarkan dulu Bilal bin Rabah ya. Lihat, dengarkan ya. Teach this man the difference Ajari orang between a lord of Mecca and a slave. udah ambil Take that whip. tuh. Lash his face to teach his mouth a lesson. Ini Bilal nak. Bilal diberikan oleh tuannya Umayyah untuk bisa, Whip him! tapi dia tidak mau. Whip him! Obey them. They'll kill you. See what anarchy they bring. Lihat, They've even infected our slaves. disiksa oleh Bilal bin Rabah oleh If you're human enough to have gods, remember, they are the gods of your honor. tuh. I bought your humanity, Bilal, when I bought you. You will be corrected. Yang disiksa oleh Bilal bin Rabah
di tempat matahari yang sangat panas. Iya tuh. Ya. Tapi dia tetap mengucapkan kalimat ahad, ahad. Baik anak-anak sekalian, untuk videonya sampai di sini ya nak ya, karena agak panjang videonya. Tapi insya Allah bisa diambil pelajaran dari kisah Bilal bin Rabah ini dengan keyakinan yang sangat kuat, mantap ya. Setelah dia mengetahui agama yang paling benar adalah agama Islam, maka Bilal bin Rabah tetap yakin masuk agama Islam ya nak ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami pelajaran kisah tentang Bilal bin Rabah ya. Paham semuanya nak ya? Oke. Yang paham alhamdulillah. Baik, kita cukupkan pelajaran Islamic subject hari ini nak ya. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan keridhaannya, Allah berkenan memberikan rahmatnya untuk kita semua insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri pelajaran kita dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran alal ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nak ya semuanya. Tetap rajin belajar selalu ya. Dan jangan lupa sholatnya tetap dikerjakan.